Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih pada teman-teman yang sudah berkenan hadir malam ini untuk presentasi kita yaitu mengenai finansial teknologi chapter 6 yaitu mengenai modal dan investasi yang di subbab pertama yaitu investasi dan modal dasar yang disampaikan oleh Irfan Alfandi, saudara Irfan, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan materi tentang investasi dan modal kembali ke dasar. Modal ventura merupakan bentuk investasi ekuitas berisiko tinggi yang dilakukan oleh investor pada perusahaan. Meskipun lebih berisiko, pemodal ventura menggunakan berbagai mekanisme untuk mengurangi risiko investasi. Proses penggalangan modal dimulai dengan bootstrapping atau meningkatkan modal minimal, sering disebut dengan keliling teman dan keluarga. Tahapan selanjutnya melibatkan putaran malaikat yang dapat berlanjut ke putaran benih dengan investasi sekitar 1 juta euro. Seringkali dipimpin oleh investor malaikat berpengalaman. Putaran benih cenderung melibatkan perlindungan investor seperti jaminan dan perjanjian pembatasan, meskipun tidak seberat perlindungan yang dibutuhkan oleh VC atau pemodal ventura. Putaran A yang umumnya mencapai 1 juta euro sampai 7 juta euro seringkali dipimpin oleh VC institusional dengan persyaratan lebih protektif. Dokumen modal untuk putaran A mencakup lembar persyaratan, perjanjian, pemegang saham, dan anggaran dasar. Putaran B dan seterusnya sering dianggap sebagai fase modal ekspansi, di mana perusahaan yang telah melewati putaran A yang sesuai dan memenangkan pelanggan meningkatkan tenaga penjualan. Modal ekspansi memainkan peran penting saat perusahaan siap berkembang, dan PC memilih investor dengan jaringan dan pengalaman yang sesuai. Modal pertumbuhan kadang disebut dengan modal ekspansi. Ekuitas pribadi menjadi opsi umum terutama sebagai alternatif dari penjualan bisnis, di mana modal digunakan untuk membeli pemilik yang ada. Pembelian manajemen dengan ekuitas swasta dapat membentuk MBO, MBI, manajemen dengan bergabungnya manajemen baru, dan BIMO atau buy-in management buyout, di mana sebagaimana manajemen tetap bersama dengan manajemen baru. Keputusan untuk melakukan IPO menjadi pertimbangan penting. Meskipun pasar modal Eropa belum beroperasi secara ideal, minat investor publik terhadap fintech meningkat. IPO dapat menguntungkan perusahaan yang berhadapan langsung dengan konsumen, meningkatkan kesadaran merek melalui peningkatan modal, dan memberikan acara keluar bagi investor tahap awal tanpa kehilangan kendali perusahaan. Meskipun demikian, CIO perusahaan publik harus mempertimbangkan tantangan seperti roadshow investor dan tata kelola perusahaan yang lebih kompleks. Pendiri perusahaan perlu memulai dengan menggabungkan perusahaan dan menerbitkan saham alokasi yang disepakati. Formalitas terkait saham seperti rapat dewan dan masalah sertifikat sebaiknya tidak ditunda hingga putaran investasi pertama. Mengatasi formalitas ini sejak awal menghindari masalah pajak terkait penghasilan atas nilai saham yang dikeluarkan untuk pendiri. Opsi berbagai manajemen seperti opsi saham, MI dapat menjadi alat efektif untuk memberikan insentif pada manajemen baru, dengan pajak yang dikenakan hanya 10% saat saham dijual. Untuk materi selanjutnya, next. Materi selanjutnya yaitu angel investing, akses ke smart money untuk mendanai perusahaan fintech terbaik. Putaran malaikat adalah pendanaan eksternal pertama dalam startup fintech oleh investor malaikat yang terakreditasi. Mendukung pertumbuhan sektor fintech. Untuk mendapatkan untungan dari pertumbuhan ini, individu dapat memilih menjadi pengusaha membangun bisnis fintech atau menjadi investor malaikat. Sebagai investor malaikat, dana pribadi diinvestasikan untuk membantu startup fintech membangun bisnisnya dengan potensi keuntungan yang besar ketika perusahaan dijual atau go public. Investor malaikat yang berhasil seperti yang diilustrasikan oleh kasus Pinterest telah mencapai keuntungan yang signifikan. Namun terlibat sebagai investor malaikat memerlukan prinsip utama, yaitu hanya berinvestasi pada pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki, serta hanya menginvestasikan uang yang dapat dihilangkan. Strategi alokasi aset dapat keberagaman portofolio menjadi kunci. Meningkatkan tidak ada jaminan pengembalian investasi, investor malaikat yang sukses biasanya memiliki hasrat dan keahlian di industri tertentu, membedakan mereka dari yang lainnya.
Malaikat fintech sering berasal dari sektor layanan keuangan dan teknologi, menggabungkan keahlian di bidang finansial dengan pemahaman teknologi dalam mencari keuntungan terbaik. Investor malaikat cenderung mengandalkan hasrat dan keahlian domain mereka. Meskipun data statik terbatas, survei terbaru di Inggris memberikan wawasan tentang kinerja bisnis malaikat, menyoroti investasi terbaik dan terburuk mereka. Investor malaikat tahap awal semakin mudah, lebih banyak perempuan dan mendukung perusahaan di luar wilayah lokal mereka. Diversifikasi portofolio menjadi kunci, dengan asumsi sebagai besar investasi mungkin gagal. Investor malaikat yang berhasil cenderung bergabung dalam sindikat, memanfaatkan pengetahuan dan keahlian bersama. Strategi terbaik adalah menyelaraskan dengan investor sejawat dan membangun reputasi di pasar, sehingga perusahaan fintech terbaik mendekati investor sebelum orang lain. Baiklah, itulah materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Saudara Ivan yang menjelaskan sebabnya. Selanjutnya kita masuk di bagian crowdfunding and marketplace, di mana saya jelaskan sendiri. Oke, jadi sebenarnya sehubungan dengan kategori keuangan internet ini, para portal crowdfunding ekuitas mengganggu pasar modal Ventura atau VC dengan memungkinkan investasi langsung ke startup, ke perusahaan swasta, dan platform jasa pinjaman peer-to-peer atau P2P, mengganggu pasar pembankang dan yang memfasilitasi pinjaman usaha kecil dan menengah UKM, modal baru, pengumpulan modal dan sekuritas ini. Pasar ini juga sedang diperluas ke berbagai bidang-bidang seperti perdagangan faktur dan investasi real estate. Namun secara sepintas, investasi semacam ini sebenarnya dapat memberikan peluang yang besar bagi para individu atau pemilik aset dan serta manajer untuk membuat berbagai macam alokasi portofolio yang berpotensi tidak berkolerasi. Dan secara bersamaan, bentuk keuangan alternatif ini memungkinkan pencetusnya itu untuk mensindikasikan eksposur risiko dalam neraca dan UKM serta pengusaha yang mengambil risiko tersebut dan berbagai perusahaan fintech lainnya. Kemudian dalam paradigma keterbukaan sebagai basis pasar modal global modern, kunci integritas semua pasar modal dan bursa yang berusaha menyadap uang orang lain itu sebenarnya adalah kepercayaan yang diperlukan oleh pada kuantitas, transparansi atau pengungkapan penggalangan dana dan analisis uji tuntas atau peringkat kredit penjaga gerbang independen. Inilah pembuatan US Securities Act of 1933 dan Securities Exchange Act of 1934 yang menjadi dasar regulasi pasar modal modern secara global. Hakim Agung Amerika Serikat Louis D. Brandeis pernah menyindir sinar matahari dikatakan sebagai disinfektan terbaik dan lampu listrik polusi yang paling efisien. Banyak paradigma pengungkapan telah terbukti menjadi mekanisme kebijakan perlindungan investor yang sebenarnya relatif hemat biaya. Namun secara implisit tergantung pada penilaian kritis para profesional pasar modal mengenai informasi yang apa material diungkapkan pada kelas investor yang berbeda, bergantung pada bagaimana tingkat kecanggihan keuangan yang mereka asumsikan. Oleh sebab itu, platform yang menarik investor retail membutuhkan lebih banyak pengungkapan dan perlindungan investasi daripada investor institusional dan terakreditasi. Kemudian dalam krisis keuangan global akibat peraturan hukuman dan hilangnya kepercayaan, krisis keuangan global pada tahun 2008 dipicu oleh faktor-faktor termasuk meluasnya kesalahan penjualan sekuritas berbasis subprime mortgage menghasilkan gelombang awal peraturan kehati-hatian yang berfokus pada risiko sistematik, stabilitas keuangan, dan tingkat modal untuk menangani lembaga keuangan yang dianggap terlalu besar untuk gagal. Dalam kepercayaan dan pengaturan pasar modal online yang berkembang pesat, pendukung crowdfunding, pinjaman pasar, dan model bisnis platform penggalangan dana baru lainnya juga harus tersedia dan mampu memancarkan tingkat kepercayaan dalam proses dan standar mereka. Ini terutama benar pada saat status hukum mereka mungkin tidak jelas, tidak krisis akan muncul, dan ketidakpercayaan pada industri baru akan mengakibatkan bentuk peraturan perlindungan investor dan menghambat pertumbuhan sektor yang baru lahir secara berlebihan. Hanya dalam melakukan resiko sebagai fokus inti baru pengaturan dan pengawasan keuangan, plus skandal manipulasi suku bunga LIBOR, Komisi Gabungan Parlemen Inggris
tentang standar perbankan menerbitkan laporan dalam tahun 2013 mengubah perbankan untuk kebaikan. Fokus tingkat tinggi pusat itu mencapai tingkat demokratisasi yang lebih tinggi dan partisipasi investor retail di negara-negara lain seperti Tiongkok yang menurut Wang Dazija memiliki setidaknya lebih dari 1.500 platform P2P yang beroperasi pada akhir tahun lalu. Kemudian yang terakhir, oke, sebentar, terakhir itu ada pendidikan ke profesi untuk kemajuan ekosistem pasar modal online. Layanan keuangan sebenarnya tetap menjadi industri yang paling tidak terpercaya secara global. Hanya hilang kepercayaan publik yang menyebabkan fintech muncul secara cepat dan menciptakan daya tarik yang sangat besar pada beberapa tahun terakhir ini. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk ruang investasi digital ini yang dimana akan disampaikan oleh saudara Miftah Mardika, saudara Miftah saya silakan. Baiklah, terima kasih kepada Vito. Jadi di sini saya akan berbicara tentang ruang investasi digital mulai dari social trading. Baiklah, jadi pertengahan 1990-an itu menyaksikan perubahan dramatis dalam industri reksadana dengan pengenalan biaya distribusi, yaitu dengan mengurangi margin bagi penyedia reksadana. Kinerja buruk reksadana aktif memicu pergeseran ke opsi pasif dan ETF. Pesaing digital memasuki manajemen kekayaan, menciptakan tekanan margin bagi pemain tradisional. Perubahan permintaan klien, rendahnya suku bunga global, dan kemajuan teknologi mempercepat tren digital. Robo advisory menjadi tren utama, menantang model bisnis tradisional. Penantang digital seperti perusahaan perdagangan sosial dan robo advisory, memperkenalkan inovasi dan mengubah dinamika pasar. Nah, terus ada Internet of Things atau IoT, membawa potensi revolusi lebih lanjut dengan keterhubungan peralatan rumah tangga dan kendaraan, mempengaruhi perilaku pengeluaran dan investasi. Pelanggan dapat mengoptimalkan portofolio mereka berdasarkan rekomendasi yang terhubung dengan gaya hidup dan preferensi pribadi. Dalam skenario ini, penasihat robot terus berkembang dengan persaingan antara solusi otomatis dan manusia. Model bisnis B2C dan B2B terpengaruh, memaksa industri fintech untuk terus beradaptasi. Pemain tradisional dihadapkan pada tekanan untuk berinovasi dan berkolaborasi dengan perusahaan teknologi guna mempertahankan relevansi mereka di era digital. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Saudara Vito. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak yang sudah disampaikan. Selanjutnya memimpin dengan pendekatan yang akan disampaikan oleh saudari kita ya. Baiklah, kepada saudari kita saya kasih. Oke, materi selanjutnya itu memimpin dengan pendekatan yang dipimpin investor untuk crowdfunding. Istilah crowdfunding ini dapat berarti hal yang berbeda bagi orang yang berbeda karena ada sejumlah model yang beragam. Secara umum, crowdfunding terbagi menjadi yang tidak memberikan keuntungan finansial dan juga yang tujuannya untuk memberikan keuntungan finansial. Dari berbagai model, yang paling kompleks tidak diragukan lagi adalah crowdfunding, ekuitas yang melihat investor menerima saham di perusahaan sebagai imbalan atas investasi mereka. Sebagian besar kerumitannya disebabkan oleh aspek regulasi dari jenis pembiayaan ini. Di Eropa, popularitas crowdfunding ekuitas yang meningkat pesat telah mengejutkan banyak orang, terutama para regulator. Kurun dana ekuitas lebih maju di sini daripada di wilayah lain di dunia. Namun, pasar sangat terderegulasi dan ada tambal sulam kerangka hukum nasional yang berbeda. Di seberang perbatasan, di Jerman itu ada peraturan baru disetujui pada bulan April 2015 yang tidak seberat yang ditakutkan oleh beberapa industri crowdfunding, tetapi masih memberlakukan batasan pada investor retail seperti batas investasi sebesar 10.000 jika mereka menunjukkan bahwa mereka bisa. Lalu kerangka peraturan yang berbeda bukan satu-satunya tantangan yang harus diatasi sebelum platform crowdfunding dapat beroperasi secara pan-Eropa. Meskipun berkembang pesat, itu hanya mewakili sebagian kecil dari sektor keuangan dan banyak orang yang tidak mengenalnya. Oleh karena itu, ada kebutuhan yang jelas untuk pendidikan, baik dalam kasus investor dan juga di pihak bisnis yang mencari investasi.
Laporan Komisi Eropa itu menyatakan bahwa dalam banyak kasus investor tetap kurang sangat subjektif mendapat informasi tentang risiko investasi yang sebenarnya, apa sebenarnya yang akan mereka terima sebagai imbalan atas investasi mereka, dan aspek lainnya seperti hak suara. Lalu juga laporan Komisi Eropa menyatakan bahwa dalam banyak kasus investor tetap kurang mendapat informasi tentang risiko investasi yang sebenarnya. Ini bukan hanya soal mendidik investor, tetapi juga soal transparansi dan melindungi kepentingan pemangku kepentingan. Salah satu perbedaan utama antara platform crowdfunding yang dapat memberikan dampak terbesar bagi investor adalah model investasinya. Jadi ada dua model investasi crowdfunding ekuitas saat ini, yaitu dipimpin oleh investor dan juga dipimpin oleh perusahaan. Dengan pendekatan yang dipimpin oleh perusahaan untuk crowdfunding, perusahaan yang mencari modal menetapkan ketentuan investasinya sendiri dan memutuskan penilaiannya sendiri. Secara alami, ia akan berusaha menetapkan penilaian terbaik untuk dirinya sendiri, memberikan jumlah ekuitas minimum untuk mengamankan pendanaan yang dibutuhkannya. Calon investor kemudian dibiarkan memutuskan apakah mereka ingin berinvestasi pada penilaian itu atau tidak. Lalu model crowdfunding pimpin investor itu melibatkan malaikat bisnis atau investor utama yang menyetujui penilaian di mana mereka bersedia berinvestasi di perusahaan. Model crowdfunding yang dipimpin investor ini memiliki manfaat yang jelas bagi investor dibandingkan model yang dipimpin perusahaan, karena crowdfunding terus berkembang. Masalah seperti perlindungan investor, transparansi, dan pendidikan akan menjadi semakin penting tidak hanya di pasar Inggris tetapi juga di seluruh Eropa. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke bab terakhir. Bab terakhir itu penasihat, maksudnya penasihat robo yang disampaikan oleh saudara Mauran. Oke, baik. Terima kasih pada moderator. Materi selanjutnya itu adalah penasihat robo. Jadi penasihat robo itu adalah solusi investasi otomatis yang menyediakan penyimbangan ulang portofolio otomatis menggunakan algoritma perdagangan berdasarkan investasi pasif dan strategi diversifikasi yang melibatkan individu dengan alat digital yang menampilkan pengalaman pelanggan tingkat lanjut untuk membantu mereka melalui proses penilaian mandiri dan membentuk perilaku investasi menuju pengambilan putusan berbasis tujuan yang belum sempurna. Penasihat robo mengklasifikasikan sebagai teknologi yang mengganggu karena lebih murah daripada layanan penasihat tradisional, lebih mudah diakses, menarik pelanggan baru, dan menciptakan kebutuhan baru di antara klien yang sudah ada. Timbul pertanyaan dari hadirnya penasihat robo ini, apakah bank akan punah? Kita tidak dapat memprediksi masa depan suatu industri atau perusahaan individu, dan kita tidak dapat mengatakan apakah perbankan saat ini akan punah atau akan berubah di bawah tekanan pasar dan konsumen. Yang terpenting adalah hasil yang lebih mungkin, mengingat karakteristik unik perbankan sebagai industri yang diatur dan sampai titik tertentu dilindungi. Namun pandangan tentang industri benar-benar berubah dengan cepat. Apa yang ada di depan bukanlah kompetisi sepihak, fintech versus bank dan penasihat tradisional, melainkan situasi yang mungkin terjadi di mana segelintir perusahaan yang berubah secara digital akan menjadi pemain dominan baru. Sementara institusi tradisional yang tidak mau atau tidak dapat menerima perubahan akan menjadi lamban. Mungkin untuk materi tentang penasihat robo cukup sekian. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih. Mungkin sekian ada Zoom kita pada hari ini. Sekian, mohon maaf jika ada hal yang berkata. Allah dan mohon ampun. Wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut toh, langsung keluar toh. Lanjut. Keluar yang. Woi. Iyo. Stop dulu, rekam dulu aja. Rekamnya